Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Untuk mengawali aktivitas pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran adik-adik sekalian terlebih dahulu. Fauzi Mokago, Pak. Fitri Ahusna Buhululawa, Fitri Yani Pianaung, Nizam Rizky Kotabuga, Hadir. Nur Alifa Mukodempit, Muhammad Azam Utia Rahman, Yusran Kobandaha, Nawira Mukodempit, Putra Anugrah Ababai, Sabreza Abbas, Nur Fazri Faik, Putri Asyifa, Putri Veronica, Raja Mamonto, Wahid Mamonto, Saskia Lumua. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, sekarang coba adik-adik lihat di samping kiri kanan adik-adik apakah ada sampah? Ada. Tidak ada? Tidak ada sampah? Ada. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan tes kefokusan adik-adik terlebih dahulu. Bisa berdiri? Seperti sebelumnya, kalau Ibu bilang pagi 4 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam 5 kali setengah. Oke. Bisa kita coba? Bisa. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Baik, terima kasih. Semangat semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, pada materi sebelumnya, perhatikan kalau Ibu sedang menjelaskan. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang menulis puisi dan juga pembacaan puisi yang baik. Sekarang Ibu akan bertanya kepada adik-adik sekalian, apa saja aspek-aspek yang terdapat dalam pembacaan puisi yang baik? Apa saja aspek-aspek untuk pembacaan puisi yang baik? Coba ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Aspek-aspek dalam pembacaan puisi yang baik, materi yang sebelumnya. Jangan ada ribut, perhatikan dulu Ibu sama menjelaskan. Baik, jadi aspek-aspek yang dalam pembacaan puisi yang baik itu ada ekspresi, lafal, tekanan dan juga intonasi. Jadi itulah pada pembacaan puisi yang baik harus memperhatikan 4 aspek, yaitu ekspresi, lafal, tekanan dan juga intonasi. Sekarang di sini Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu musikalisasi puisi? Belum ada yang tahu? Baiklah, jadi materi kita hari ini
musikalisasi puisi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagikan materi kita pada hari ini terlebih dahulu. Perhatikan, kalau Ibu sedang menjelaskan di depan, tidak ada yang bercerita, tidak ada yang ribut. Wahid, baiklah, pada materi kita hari ini musikalisasi puisi. Jadi musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Jadi dalam berpuisi itu ada diiringi dengan sebuah lagu, atau bisa juga puisi itu dirubah menjadi sebuah lagu. Musikalisasi puisi itu antara puisi dengan musik harus memiliki keselarasan. Sepintas memang tidak terdapat perbedaan antara musikalisasi puisi dengan lagu yang diiringi musik. Misalnya ada lagu-lagu yang dinyanyi seperti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ebit atau Bimbo. Dalam lagu-lagu yang dinyanyikan kedua musik tersebut terdapat ada yang lagu, terdapat puisi, musikalisasi puisi di dalamnya. Karena puisi yang mereka ubah menjadi sebuah lagu. Syair atau lirik biasanya dibuat setelah musik itu tercipta. Namun dapat juga pemusik menciptakan musik dan lirik lagunya secara bersamaan. Perhatikan materi yang Ibu bagikan. Bahkan musisi Ebit Ade bisa membuat syair terlebih dahulu sebelum puisi tersebut, sebelum menyusun puisi tersebut. Meskipun demikian, tidak ada keharusan bagi pemusik untuk tunduk kepada lirik. Untuk menyelaraskan lirik dengan musik dapat saja. Mugi perhatikan kalau saya menjelaskan. Untuk menyelaraskan lirik dengan musik, dapat saja pemusik mengubah atau mengganti kata-kata dalam syair tersebut. Kalau dalam pembacaan puisi yang baik yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita bisa mengganti kata-kata tersebut. Tetapi kalau dalam musikalisasi puisi, sudah tidak bisa mengganti kata-kata tersebut karena puisi itu sudah tercipta. Jadi sob, tidak boleh lagi mengganti kata-kata yang terdapat dalam puisi yang sudah diubah menjadi sebuah lagu. Kalau pada pembacaan puisi yang baik kan kita bisa mengubah kata-kata tersebut karena puisi tersebut belum tercipta atau belum rampung. Kalau dalam musikalisasi puisi kita masih bisa mengubah karena kita sudah tidak bisa mengubah karena puisi tersebut sudah tercipta oleh penyairnya. Paham? Jadi itu perbedaan antara pembacaan puisi yang baik dan musikalisasi puisi. Dalam musikalisasi puisi, kalian tidak boleh mengganti atau mengubah kata dalam lirik puisi. Hal itu disebabkan puisinya sudah tercipta. Puisi merupakan salah satu bentuk seni, yaitu karya sastra. Dalam musikalisasi puisi, aransemen musik tidak boleh mengubah puisi. Jadi musiknya tidak boleh mengubah dari puisi tersebut. Puisi cuma akan diiringi oleh aransemen, tidak mengubah isi dari puisi tersebut. Kalian harus memiliki kepekaan rasa sehingga dapat menyelaraskan karakteristik musik dengan puisi tersebut. Alat musik yang digunakan sebagai pengiringnya tidak harus berupa gitar, piano, atau biola, tapi bisa juga berupa alat musik tradisional seperti kecapi, gamelan, atau gong. Karena biasanya puisi daerah itu memerlukan alat musik daerah, tidak harus alat musik modern. Untuk aspek-aspek yang terdapat dalam musikalisasi puisi itu terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama keserasian lagu dengan karakter puisi. Jadi kalian harus memilih lagu tersebut sesuai dengan puisi yang akan kalian bawakan. Jangan nanti puisinya
temanya lain, lagu yang digunakan juga lain. Jadi kalian harus menentukan keserasian lagu dengan karakter puisi tersebut. Yang kedua ada penggunaan alat-alat musik, harus disesuaikan juga. Misalkan puisi tersebut puisi yang menceritakan tentang daerah atau tentang daerah, maka puisi tersebut harus menggunakan alat-alat musik daerah. Tetapi jika puisi tersebut bertemakan modern, maka harus menggunakan juga alat musik modern. Yang ketiga ada penghayatan atau ekspresi. Seperti pada pembacaan puisi tadi juga ada ekspresi, maka pada musikalisasi puisi juga harus ada ekspresi atau penghayatan di dalamnya. Yang keempat ada lafal dan intonasi. Dan yang kelima ada penampilan. Dalam bacaan puisi yang baik tadi kita hanya memiliki 4 aspek yang harus kita ketahui, yaitu ekspresi, lafal, tekanan, dan juga intonasi. Kalau pada musikalisasi puisi ada 5 aspek, yaitu kita harus menentukan keserasian lagu dengan karakter puisi, kita harus menentukan alat yang sesuai dengan puisi tersebut, dan kita harus menentukan ekspresi, lafal, intonasi, serta penampilan yang harus kita perhatikan dalam musikalisasi puisi. Paham? Ada pertanyaan dengan materi ini? Tidak ada, yakin? Yakin. Terdapat tugas diskusi kelompok. Sekarang coba Ibu akan membentuk kembali kelompok menjadi 3 kelompok. Bisa Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok? Bisa? Bisa wah. Tentukan siapa yang nanti akan membacakan hasil diskusi kalian di depan. Tugas ini hanya ada 2 tugas, ada 2 nomor. Yang pertama, apa yang dimaksud dalam musikalisasi puisi? Itu ada di materi dan sudah Ibu jelaskan tadi. Tugas 2, apa saja aspek-aspek yang harus ada dalam musikalisasi puisi? Itu juga ada di dalam materi dan sudah dijelaskan tadi. Bisa? 10 menit untuk pengerjaan. Presentasi. Baiklah, mari kita dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks